云飞已经走火入魔，杀了吧，留着。他们竟敢！一切都晚了，小心！已经后期全都知道。云飞，长期合作伙伴。楚楚姐啊，咱们回应。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Ascendant of the Nine Sun episode terbaru, yang mana ini adalah episode keempatnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Setelah apa yang terjadi kemarin, tentu saja membuat Yongnian marah besar. Terlebih lagi, Yunfei sudah begitu berani memberikan tuduhan kepadanya yang merupakan seorang tetua. Tapi Yunfei tahu betul sejak ia gagal merebut posisi kepala keluarga Ye, Yongnian mulai menghasut para tetua untuk bisa mengubah kompetisi murid muda menjadi kompetisi mencari calon pewaris. Bahkan dia begitu berani menyakiti Xiaoyu demi bisa mengganggu pikirannya dan membuat ia kehilangan semangat juang. Perkataan Yunfei membuat para tetua terkejut karena Zhongnian begitu licik. Berhubung Zhongnian ini terus mengelak, jadi Yunfei segera membawa antek-anteknya, di mana pelayan ini membenarkan mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi. Hal itu tentu saja membuat Yongnian agak panik. Kita pun dibawa ke beberapa waktu sebelumnya, di mana terlihat dengan jelas kalau Xiaoyu yang tengah disiksa. Dengan adanya Xiaoyu di sini, maka mereka yakin betul kalau Yunfei tidak akan sempat pergi ke arena pertarungan. Terlihat dengan jelas kalau Xiaoyu itu disiksa dengan begitu sadis. Bahkan kedua pelayan ini berniat untuk menghabisinya saja. Namun sebelum semua itu terjadi, penjaga ini langsung dihabisi oleh Yunfei. Melihat tuan mudanya membuat Xiaoyu merasa lega. Berbeda dengan Yunfei, karena kondisi dari Xiaoyu benar-benar telah membuatnya marah. Para pengikut dari Zhongnian pun segera datang karena mereka tidak akan membiarkan Yunfei keluar hidup-hidup dari tempat itu. Tapi sayang sekali di hadapan Yunfei, semua orang ini bukanlah apa-apa. Bahkan pelayan ini menjadi begitu ketakutan ketika melihatnya. Sesaat kemudian Jomu datang, di mana dia itu berniat untuk menghabisi pelayan ini karena telah berani menyiksa Xiaoyu sampai separah itu. Namun Yunfei menghentikannya karena mereka membutuhkan saksi atas apa yang telah diperbuat oleh Zhongnian. Yunfei yakin kalau Zhongnian tidak tahu ada sebuah metode yang bisa meningkatkan kekuatan secara drastis. Dengan metode itulah dia dengan mudah mengalahkan para bawahannya. Selain itu, Tianfeng mulai memberikan bukti mengenai hubungan Zhongnian dengan Xin Xiong, di mana ia telah terbukti mengambil ramuan keluarga Ye dan memberikannya kepada keluarga Qin. Para ketua akhirnya paham, dan inilah mengapa Yilei dan juga Yixian berkembang lebih pesat. Kabar ini tentu saja membuat semua orang menjadi murka, termasuk juga dengan para murid di sana. Namun Zhongnian masihlah terus membela dirinya dengan meyakini semua ini demi keluarga Ye. Namun apa yang telah dilakukan bukanlah demi keluarga, tapi demi ambisi besar Zhongnian menjadi pemimpin keluarga. Para tetua tidak akan pernah menyerahkan keluarga Ye kepada seorang pengkhianat sepertinya. Jadi lebih baik Zhongnian itu menyerah saja. Zhongnian tidak habis pikir rencana yang sudah dirinya buat selama ini dengan mudah diketahui oleh Yunfei. Begitu banyak pertanyaan melintas di pikirannya, sampai-sampai membuat Zhongnian hampir menjadi gila. Atas apa yang telah diperbuat oleh Zhongnian sebagai kepala keluarga, Tianfeng akan memberikan hukuman mati kepadanya. Alih-alih menyerah, Zhongnian memilih untuk melawan, di mana dia telah memakan sebuah pil yang langsung saja meningkatkan kekuatannya. Dengan sangat cepat, Zhongnian melakukan penyerangan kepada Tianfeng, yang mana hal itu benar-benar membuat Yunfei menjadi sangat terkejut. Zhongnian pun mulai percaya diri kalau serangannya barusan telah menghabisi nyawa Tianfeng. Dan begini maka keluarga Ye akan jatuh ke tangannya. Hanya saja Tianfeng masih selamat dan membuat Zhongnian terkejut dengan apa yang terjadi. Terlebih lagi Tianfeng sudah berada di tahap akhir ranah bumi. Semua ini berkat Yunfei yang telah berhasil memunikan pil sebelumnya. Dengan begitu ayahnya bisa menghentikan kemacetannya selama ini. Zhongnian langsung saja mengarahkan serangan kepada Yunfei. Namun semua itu dengan mudah Yunfei hindari. Bahkan kini mereka langsung saja bertarung satu sama lain.
Dalam pertarungan tersebut, terlihat dengan jelas kalau Yunfei tidak hanya bisa mengimbanginya saja, namun berhasil unggul sangat jauh. Hingga akhirnya Zhongnian pun meninggoy. 一切都晚了，小心！已经后期全都知道。 Sebelum itu, Zhongnian memberitahu kalau keluarganya tidak akan bisa bertahan lagi karena hutang yang mereka miliki sangatlah banyak. Hanya menunggu waktu saja bagi keluarganya untuk berakhir. Dan selama yang dia lakukan selama ini murni untuk keselamatan keluarganya. Zhongnian masihlah tetap yakin kalau hanya dialah yang bisa menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Ia terus mengatakan hal itu sampai ajal menjemputnya. Sesaat kemudian, Tianfeng diberitahu mengenai sesuatu yang buruk di mana terlihat dengan jelas kalau tokoh-tokoh milik keluarganya mulai diserang oleh klan lainnya. Mereka tengah menagih hutang yang sudah dipinjam oleh keluarganya. Bahkan para murid teruslah ditindas. Mereka meminta orang-orang itu untuk berhenti, karena jika tidak, kepala keluarganya pasti akan marah. Namun semua itu hanya ditertawakan oleh mereka saja. Hingga Tianfeng pun datang yang membuat para pria ini ketakutan. Mereka memberikan hormat kepadanya, tapi Tianfeng itu agak kesal. Pasalnya dia sudah mendengar mengenai apa yang mereka katakan sebelumnya. Terlebih lagi, hubungan mereka dengan Zhongnian sudah dia ketahui. Orang-orang itu menjelaskan kalau kedatangan mereka adalah untuk menagih hutang saja. Terlebih lagi, mereka berasal dari 4 klan besar Yuanyu. Di tengah perselisihan itu, seseorang pun datang, di mana beliau adalah Kongren, penguasa kastil. Berhubung Zhongnian itu berasal dari anggota keluarganya, maka tentu hutang itu harus ditanggung oleh keluarganya. Yang meminta agar keluarganya tidak mengingkari janji mereka. Yunfei menerima semua itu yang tentu membuat ayahnya agak panik. Karena bagaimanapun kondisi keluarga mereka tidak baik-baik saja. Kongren mengenali Yunfei sebagai tuan muda dari keluarganya. Selain itu dia sudah membaca surat perjanjian antara keluarganya dengan keluarga Qin dan keluarga Lu, di mana semua itu harus berakhir pada hari ini juga. Jadi dengan kata lain mereka harus membayar semuanya pada hari ini. Saat kemudian Xiao Cucu pun datang di mana dia merasa sepertinya agak terlambat. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada mereka semua. Kongren menanyakan tujuannya kemari yang tentu adalah untuk menemui Ye Tianfeng. Pasalnya dia itu memiliki kerjasama dengan keluarganya. Ia teruslah merayap-rayap di dekat Yunfei sambil memberitahu di masa depan toko mereka akan berbisnis dengan keluarganya. Bahkan pada hari ini mereka akan memberikan 10.000 batu kristal kepada mereka. Yang tentu saja membuat semua orang menjadi sangat terkejut. 我们认，你给他们，那叶家就彻底。 天方今日前来，帮主消楚楚，以后我们会和叶家。 Yang kemari tidak hanya ia saja, namun Su Xinglu juga kemari. Ia langsung kesal ketika melihat Xiao Cucu dekat dengan Yunfei. Tujuan dia kemari adalah untuk membantu Yunfei. Jadi Yunfei itu tidaklah perlu bantuan dari orang lain. Terlebih lagi dia itu telah membawakan 20.000 batu kristal. Ini semakin membuat orang-orang di sana terkejut. Tapi Xiao Cucu tidak ingin kalah dan mulai menggoda gadis itu. Terlebih lagi dia tahu kalau Su Xinglu merupakan wanita tercantik di Akademi Yuanyu. Su Xinglu tidak mau kalah dan memanggilnya sebagai bibi. Pasalnya Xiao Cucu lebih tua darinya. Jadi dia rasa panggilan itu sangat pantas untuknya. Xiao Cucu tidaklah mempermasalahkan hal itu karena dia yakin kalau kedepannya Yunfei pasti membutuhkan pasangan yang lebih dewasa untuk membantunya. Jadi kehadirannya mungkin bisa membantu Yunfei pada masa depan nanti. Tianfeng hanya bisa melihat putranya diperebutkan oleh 2 gadis cantik. Inilah pertama kalinya Yunfei mengalami hal itu. Mungkin ini lebih sulit daripada dirinya menjadi seorang Heavenly Emperor. Tianfeng mencoba menolong putranya dan menyarankan untuk menyelesaikan hutang itu. Zhongren mencoba berbicara, namun dia seketika saja takut ketika melihat tatapan kedua gadis itu. Alhasil dia pun tidak jadi berbicara. Yunfei mengajak Xiao Cucu untuk pergi karena mereka harus segera mengobati lukanya. Su Xinglu tidak mereka berduaan dan mau pergi bersama. Jadi Yunfei pun pergi bersama kedua gadis itu. Tianfeng sebenarnya agak malu putranya memiliki 2 istri. Namun setelah dia pikir-pikiran lagi, apa yang dilakukan oleh putranya merupakan rencana yang jenius, yang bahkan membuat pelayannya pun kebingungan. 原来是林真芳芳主，云飞，的长期合作伙伴。楚楚姐啊，怎么会？叶家呀，真是不孝顺。 Kembali ke kediaman dari keluarganya,
di mana Tianfeng penasaran dari manakah putranya mengetahui rencana Zhongnian. Ayahnya pun tiba-tiba saja serius yang sedikit membuat Yunfei terkejut. Namun ternyata dia ini langsung saja melakukan permainan dan mengajak Yunfei untuk bermain juga bersamanya, yang mana ini sering mereka lakukan. Semua ini Tianfeng lakukan karena dia mengira kalau putranya merupakan orang lain. Ia pun menjadi lega karena Yunfei bisa mengetahui kode rahasia mereka. Hal yang sama juga Yunfei alami. Untung saja dia itu masihlah ingat tentang kode di antara ia dengan ayahnya, meskipun sudah lama tidak menggunakannya. Jika sampai salah, mungkin ayahnya itu sudah menghabisi dirinya. Tianfeng kembali membahas masalah utama. Dengan kondisi keluarga mereka saat ini, Tianfeng khawatir putranya akan kesulitan dalam menghadapi kompetisi nanti, karena mereka membutuhkan banyak sumber daya. Tapi sesaat kemudian mereka dikejutkan oleh sebuah pilar cahaya dari keluarga Xin. Di ruangan alkimia keluarga Xin, tuan muda dari keluarga itu telah berhasil membangkitkan tubuh roh surgawi, yang mana kekuatannya benar-benar sangatlah luar biasa. Tuan muda ini pun penasaran akan seberapa hebat kekuatan dari tubuh roh surgawi miliknya. Jadi dia itu langsung saja melakukan penyerangan kepada murid yang ada di sana, dan langsung menghabisinya meskipun murid itu telah memohon kepadanya. Tuan muda Qin merasa begitu puas, sedangkan kepala keluarga Qin merasa sangat yakin kalau keluarga mereka bisa mendominasi. Bahkan dia itu mulai menganggap remeh Yunfei. 不知道威力中，觉醒天灵体。叶云飞算得了什么？ Kembali kepada Yunfei, di mana dia tahu kalau Qin An pasti telah berhasil membangkitkan tubuh roh surgawi, yang tentu membuat ayahnya terkejut. Karena bagaimanapun tubuh itu merupakan sistem kultivasi yang sangat langka, bahkan di seluruh kekaisaran. Dengan bangkitnya Qin An, maka ia pasti akan mengincar Yunfei pada kompetisi nanti. Yunfei tidaklah terlalu takut karena dia sudah tahu apa yang harus dirinya lakukan, di mana satu-satunya cara Yunfei adalah harus segera naik ke tingkat alam kaisar secepat mungkin. Di dalam jiwa Heavenly Emperor-nya, Yunfei melihat teknik pelebur darah iblis surgawi. Metode inilah yang akan dia gunakan. Tapi dibutuhkan bahan-bahan yang hanya bisa dirinya dapatkan di hutan binatang surgawi. Di sisi luar, Yunfei tengah melihat kondisi terkini dari Xiaoyu, di mana ia seketika saja merasa senang melihat tuan mudanya. Di sini Yunfei ingin bertanya apakah Xiaoyu mau berkultivasi, di mana dengan begitu Xiaoyu bisa melindungi diri sendiri, keluarga dan juga teman. Dan yang paling penting dia bisa menegakkan keadilan. Berhubung dia itu akan diajar langsung oleh Yunfei, jadi Xiaoyu pun setuju. Karena bagaimanapun dia akan selalu bersama dengan tuan mudanya. Ia bahkan akan mengikuti kemanapun dia pergi. Yunfei tidaklah mempermasalahkan hal itu, bahkan dia itu juga akan mengajaknya pergi ke hutan bintang surgawi. Sesaat kemudian Jomu pun datang untuk menawarkan makanan, di mana ia juga mendengar pembicaraan mereka. Yunfei berniat untuk memberikannya sebuah teknik dan rahasia kultivasi, di mana semua ini sangat cocok untuk Jomu. Tentu saja ini membuat dirinya menjadi begitu bersemangat. Xiaoyu tidak terlalu peduli kepada kehadirannya dan meminta Zhongmu untuk membawakannya daging babi. Di luar terlihat kalau Yisu itu ingin menemui Yunfei, namun itu dikejutkan oleh seseorang yang hendak kemari. Alhasil dia pun segera mengikutinya. 为了自保，也为了保护，那我想要修炼，我打算去一趟天守森林。你也带我去见见世面呗。我还是明日再来。 Sedangkan di aula pertemuan keluarga Qin, mereka itu tengah membahas tentang apa yang terjadi di keluarga Ye. Si Tianyun bahkan ada di sini. Begitu pula dengan Lu Yunxiao, di mana mereka sudah tahu kalau Zhongnian telah gagal. Kepala keluarga Qin cukup kesal karena Zhongnian itu menghancurkan rencana mereka. Si Tianyin memintanya untuk tidak perlu khawatir karena di kompetisi nanti, maka mereka pasti bisa mendominasi. Terlebih lagi, Qin An telah membangkitkan tubuh roh surgawinya. Jadi di pertarungan nanti, keluarga Ye bukanlah apa-apa. Kepala keluarga Qin saatlah menginginkan kompetisi itu. Namun yang menjadi masalah adalah Ye Yunfei, karena dia itu teruslah membuat kejutan setelah berhasil memulihkan nadi seni bela dirinya. Sesaat kemudian ada seorang murid yang datang untuk memberitahu sesuatu kepada tuannya, di mana ini merupakan kedatangan dari sosok yang sebelumnya Hisu ikuti. Tujuan dari sosok ini adalah untuk memberitahu kalau Ye Yunfei akan meninggalkan Yuan Yuzhang, di mana tujuannya adalah hutan Tianzhou. Semua ini dapat diketahui oleh Hisu. Setelah mengetahui informasi ini, maka para ketua dari berbagai keluarga pun tentu saja sangatlah senang, yang mana mereka itu akan melakukan sesuatu kepada Ye Yunfei.
Namun sebelum itu mereka harus menangkap tikus kecil dulu, yang mana posisi Yisu pun telah diketahui. 我志在必得。天守森林，没错，叶云飞这真是天堂有路你不走。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.